Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun pemirsa berada. Pada pagi hari ini Kampung Hijau mau ada kunjungan dari Kepala Desa berikut Bapak RT, Bapak RW, dan Bapak Kawil. Maaf, Bapak RW, Ibu RW, dan Bapak Kawil. Untuk dalam rangka kunjungan ataupun silaturahmi untuk sharing seputar dunia pertanian. Dari Kampung Hijau, mohon maaf sebelumnya kalau jamuan kunjungan Bapak Kubu, Bapak Kades, dan Bapak RW, Ibu RW kurang memuaskan. Adapun nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Kades, Ibu RW, dan Bapak RW kurang berkenan dan kurang memuaskan, kami dari Kampung Hijau bukanlah ahli pertanian, tapi Kampung Hijau punya pengalaman di lapangan. Berbagi pengalaman, berbagi ilmu, mudah-mudahan maslahat, manfaat bagi umat dan warga masyarakat yang ada di Indonesia. Sekian dari Kampung Hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini Kampung Hijau kedatangan Bapak RW, Ibu RW dengan Pak Kadusnya, dengan Bapak Kepala Desa Pak Haji Jajang Jasbara. Alhamdulillah Kampung Hijau disinggahi dengan disilaturahmi dengan para RW dan Pak Kadus dan Pak Ku dan Ibu RW. Pak RT juga ikut andil. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga kunjungan di pagi hari ini Bapak RW, Bapak Kadus, Ibu RW, Bapak Kades bisa memberikan sedikit pencerahan terhadap Kampung Hijau yang lagi mulai dirintis gitu kan ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersinergi untuk menghijaukan lingkungannya masing-masing. Amin. Saya tidak akan mengajari, tapi saya akan berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Yaitu temanya mungkin ini pemanfaatan lingkungan yang ada di wilayah depan rumahnya. Saya berbicara karena tidak punya kebun, ya, tidak punya sawah, adanya halaman, ya terpaksa halaman yang saya dijadikan media penghijauan. Baik, mungkin kalau ada yang kita temanya sharing ya, sharing. Kalau misalnya ada yang bertanya, mudah-mudahan membekali pengalaman untuk Kampung Hijau, saya akan tampung dan saya insya Allah akan laksanakan. Mungkin dari Ibu RW ada pertanyaan nggak? Saya mau tanya cara-cara pupuknya mungkin ya, dalam pupuknya bahannya bisa dari pupuk kandang langsung apa dioplos dulu sama yang lain gitu ya. Terus pupuk kandang dioplos dengan apa gitunya, supaya lebih bagus dari buat tanaman lebih hijau gitu. Itu aja. Baik, Bu RW, terima kasih atas pertanyaan. Maaf ya, saya tidak menggurui Ibu RW ya. Cuma saya hasil pengalaman dari saya dari Kampung Hijau. Untuk pupuk saya menggunakan pupuk padatnya, yaitu menggunakan kohe ya, kotoran hewan. Saya menggunakan kotoran kambing melalui fermentasi, melalui pakai MOL, mikroorganisme lokal, yaitu saya pakai M4 selama 1 bulan Bu RW ya. Dan alhamdulillah tanaman-tanaman bisa hijau royo-royo, subur, dan bisa kelihatan hijaunya hijau segar ya. Yang kedua saya pakai POC, pupuk organik cair, yang dimana di channel di konten yang sebelumnya saya pernah mengupload pupuk organik cair itu menggunakan dari bonggol pisang yang dicacah. Bonggol pisang, air cucian beras, air kelapa, dan M4 yang sama difermentasi selama 1 bulan. Itu cara POC-nya. Dan bisa alhamdulillah
gemuk-gemuk, segar-segar ya semuanya. Kayak minuman kayak manusia, itu juga makhluk hidup. Ya. Manusia juga kalau minumannya jus yang ada sari buahnya, sari jeruknya, bagus ya. Jadi tanaman juga itu juga makhluk hidup yang perlu kita rawat, kita sentuh. Ada lagi Pak RW mungkin dari Ya. Mau bertanya Pak, saya karena ngelihat ini tanaman jahenya bagus-bagus, hijau semua, terus ketahuan semua hijau-hijau tuh dari pupuknya udah ketahuan tadi, Bapak udah menjelaskan. Sekarang saya mau bertanya, jenis jahe itu ada berapa macam Pak? Jenis jahe apa saja? Terus cara tanamnya apa berbeda apa enggak gitu setiap jahenya gitu. Paling cuma segitu. Saya bertanya di bidang jahe aja. Makasih. Baik Pak RW 05 ya. 5. Dari Babakan Marga Cita, Abah Ece, bos mebel. Kalau misalnya butuh mebel ya datang aja nih. Mebelnya Pak RW 05 ya, Babakan Marga Cinta, Kamulian. Sekalian iklan ya. Untuk masalah jahe itu ada 3, jahe merah, jahe emprit, jahe gajah. Ya. Kenapa saya suka dengan menanam jahe merah dibanding dengan nanam singkong? Singkong harganya sekarang berapa? 2.000 ya? 2.000 per kilo. Nah, jahe sekarang tahu sendiri berapa? Kan itu ada grade A, grade B, grade C. Grade A itu 50.000. Coba. Dengan masa tanam sama 9 bulan. Masa tanam Singkong 9 bulan. Jahe 9 bulan. Ya, tapi bukan melarang untuk menanam singkong, tapi saya pilih jahe karena nilai ekonominya, nilai harga jualnya, harga belinya lumayan mahal. Makanya saya pilih menanam jahe. Kan tidak bisa kalau kita nanam singkong di tembok. Ini kan saya nanam jahe di tembok bisa numbuh. Nah, makanya saya pilih jahe gitu, Bah. Ya. Ada lagi Pak RW? Jadi masa tanamnya itu sampai 7, 7 sampai 9 sampai 1 tahun. 1 tahun. Kuat Ya. itu. Iya, Pak. Udah siap panen berarti 1 tahun udah siap panen Itu full. udah matang 1 tahun. Jenis jahe semua itu. Sama. Emprit, Emprit, jahe gajah, merah, jahe gajah. jahe gajah sama jahe merah. Cuma harga yang beda. Cuma harga yang Iya. membedakan. Tapi saya milih jahe merah. Jahe merah. Harganya lebih tinggi. Iya. Itu. Ada lagi Pak RW? Cukup mungkin Cukup. jahe. Ada lagi mungkin dari Saya dari karyawan 06 mau nanyain soal cabai rawit. Pak, cabai rawit yang banyak jenisnya nih, yang laku di pasaran cabai rawit jenis apa gitu. Terus buat biar menghasilkan lebih banyak tuh buahnya harus gimana gitu. Segitu Pak. Cara tanamnya. Itu cara tanamnya. terima kasih Pak RW 06 Marga Cinta, Bapak Adit. Untuk masalah cabai rawit yang paling laris di lingkungan kita yaitu cabai rawit jenis cabai domba ya. Itu yang paling laris dan nilai harganya lebih mahal ya. Kalau tapi pedasnya sama ya. Yang cabai lokal pedas, yang cabai domba juga pedas, tapi nilai harga belinya lebih tinggi dari cabai rawit domba. Nah, kenapa mungkin saya juga ini nanam cabai cengek ya, cabai rawit. Nah, saya juga mengajak masyarakat, kebetulan saya juga di sini sebagai ketua RW mengajak warga masyarakat, jangan sampai masalah urusan kecil, masalah cabai rawit menyusahkan suami, kudu muka dompet, gitu kan. Makanya pemanfaatan pekarangan rumah ini supaya bisa memenuhi kebutuhan masalah dapur. Ya. Jadi nggak usah ribet, makanya nanti bisa kita berkampanye, mengkampanyekan ke warga masyarakat untuk mengajak melestarikan atau menghijaukan, mengasrikan pekarangan rumah. Jadi masalah cabai apalagi sekarang lagi mahal nih, 110.000 ya. Nah, secara ekonomi lebih lebih gampang dijualnya tanaman invest mingguan atau bulanan. Jadi pas kita anak mau jajan juga tinggal metik sekolah bisa jajan gitu kan. Nah, jadi lebih secara ekonominya lebih lumayan lah gitu kan. Ada lagi nggak Pak RW? Itu kalau cara naronya
Pak? Apa harus di tempat yang redup atau yang harus di yang kesinar matahari biar nggak kelihatan layu gitu? Gimana Cak ngaruh? Kalau masalah cabai itu sebetulnya sukanya dengan yang panas ya. Masalah layu itu karena kurangnya siram, karena resiko kita nanam di polybag ya itulah kita harus disuapin. Beda yang kalau kita nanam di lahan yang bebas, dia nyari minuman sendiri, nyari makanan sendiri. Tapi kalau kita nanam di polybag harus dikasih minum sendiri. Jadi gitu kan. terbatas. Nah layu itu karena kurang siram. Jadi kalau misalnya kita pengen segar, namanya dia nunggu dikasih makan, dikasih minum, ya kitanya yang harus lebih rajin supaya lebih segar dan tidak layu gitu. Ada lagi? Cukup? Oke, saya Oh ya, bisa ya. sekali Menambah. lagi Ya, baik Bu RW. menambah Ya. ya. Cara menyiram tanaman yang baik sehari itu kan berapa kali? Nah, Waktunya, waktunya. baik Bu RW, tapi tetap ini juga hasil pengalaman ya. Iya, Maaf, bukan mengajari, iya. bukan mengajarkan ya. Jadi tingkat kelembaban yang kita lihat, misalnya kita lihat ini coloklah kucuruknya. Iya. Iya. Nah, kalau kelembabannya ini masih lembab, nggak usah. Oh, Ya, jadi nggak dibatasi sebetulnya, tapi lihat situasi dan kondisi. Kalau lagi masih musim kemarau, mungkin bisa pagi dan sore. Tapi kalau lagi musim penghujan begini, itu nggak usah disiram. iya. Tapi kalau misalnya lagi kemarau, tetap kita melihat kelembaban media tanam ini sendiri. Tapi mungkin beda ya di dalam polybag sama di tanah Lahan yang terbuka. lahan terbuka. Mungkin beda. Kalau ini kan polybag itu plastik ya. Mungkin kan di dalamnya agak lembabnya gitu ya. Kalau di lahan yang terbuka mungkin vitaminnya ke tanaman yang lain gitu kan. Jadi plus minusnya ada Bu RW ya. Plus minusnya kalau misalnya polybag isinya, kelebihannya bisa ditanam di mana saja. Iya. Nah, kekurangannya gitu kan ya, dia tidak bebas mencari makan. Iya. Beda dengan yang kita tanam di lahan yang bebas gitu ya. Yang tadi saya katakan, nyari minum sendiri, nyari makan sendiri gitu kan ya. Dan pertumbuhannya juga sebetulnya lebih bagus di lahan yang bebas gitu kan ya. Beda dengan yang di polybag, ini juga bisa lebih bagus tergantung kepada perawatan. Oh. Gitu ya, bisa sama kualitasnya kalau perawatannya kita sungguh-sungguh gitu kan ya. Mungkin gitu Bu RW. Iya, makasih. Pak Haji, mungkin Pak Ketua RW dari Lembur Sawah, Pak Haji datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, saya mohon penjelasannya cara menanam kunyit hitam. Dari saya sama sekali awam sekali dari itu, bentuknya pun belum tahu, cuman baru lihat Sekarang pohonnya itu seperti pohon biasa aja tuh, kunyit biasa. Dan cara penanamannya mulai dari semai atau dari petik yang sudah ada sampai berapa lama cara nanamnya sampai ke panen. Dan saya lihat harganya mungkin lumayan ya, fenomenal ya harganya. Itu yang saya tertarik dengan kunyit hitam itu, karena kunyit ya kebanyakan kunyit koneng. ya gitu. Kunyit hijau. Itulah ya, jadi ada yang kunyit putih ada gitu. Saya baru dengar ini gitu. Mohon penjelasannya dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Bapak RW, Pak Haji Dadang. Kunyit hitam itu adalah tanaman, bukan tanaman Indonesia, yaitu tanaman yang berasal dari Mesir dan India. Makanya di Indonesia itu sangat-sangat langka. Makanya disebutnya tanaman unik, tanaman antik ya, yang sangat jarang dimiliki sama semua orang. Kunyit hitam emang harganya sangat fenomenal, mungkin dengan khasiat untuk herbal, untuk masalah penyakit tumor dan kanker. Ini kameramen juga nih, dulu kameramen ini punya penyakit tumor ya. Ya, alhamdulillah Pak RW, Pak Haji bisa dengan syariat, dengan kunyit hitam, kameramen juga sembuh ya dengan kunyit hitam.
yang dulu harganya 2019 hampir 9 juta per kilo. Nah, sekarang 3 juta per kilo. Untuk masalah tanam itu sama dengan proses penanaman jahe merah dari rimpang, dan perawatannya sangat-sangatlah mudah dan tidak jauh berbeda dengan perawatan jahe merah. Sangat-sangatlah mudah. Cuman yang saya katakan tadi, nyimpan kunyit hitam itu sayang kalau di kebun, karena itu harganya harga yang lumayan. Kita simpanlah, hitung jadi pemandangan di depan rumah, hitung bunga yang bisa kita nikmati secara dipandang dan dinikmati secara ekonomi gitu kan. Mungkin gitu Pak Haji Dadang, ada lagi mungkin? Terima kasih. Jadi saya yang belum tanyakan berapa usianya, berapa sampai panen nih? Panennya sama dengan jahe merah, 9 sampai 1 tahun. 1 tahun itu full. Ya, lebih kalau misalnya kita dijadikan bibit, usia 1 tahun itu lebih maksimal, lebih bagus untuk dibibitkan kembali. Tapi usia-usia gini juga udah bisa sebetulnya di usia 6 bulan, ini usia 6 bulan dengan displit, dipisah kayak misahin daun, bawang daun, sama bisa. Cuman kalau kita udah dinyemai dari rimpang, usia 9 atau 1 tahun. Makasih. Sama-sama Pak Haji. Mungkin ini dari Pak RW 01 Pak Haji Sairin. Kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW 2 Pak Iwan. Saya mungkin akan menanyakan masalah media tanamnya Pak. Soalnya kalau kita lihat nih di sekeliling nih, kelihatan subur-subur ya, ya agak bagus, indah dipandang. Mungkin media tanamnya untuk komposisinya bagaimana, biar saya bisa mencontoh dan memberikan gambaran kepada Pak saya. Baik, Pak Haji Sairin, Ketua RW 01 Kampung Walagar. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak menggurui, tapi saya memberikan satu dari pengalaman. Harusnya dinas tertentu nih ya, berbagi pengalaman dan mendapatkan satu ilmu dari pengalaman. Dari saya menggunakan hasil pengalaman media tanam yang saya pakai, pernah saya bikin belum saya bikin konten ya. Saya biasanya pakai media tanam yang sudah difermentasi. Satu, kalau misalnya pakai tanah 2 bagian, misalnya 2 ember, sekam mentah 1 ember, arang yang sudah di kecil-kecil, arang kayu itu 1 bagian, kohe 1 bagian, jadi ada 4 media, tanah, sekam mentah, arang kayu yang udah dikecil-kecil, terus kohe kotoran hewan, itu dicampur, diaduk, terus disemprot pakai mol ya, mikroorganisme lokal atau disebut M4. Nah, setelah kita disemprot dengan dicampur rata, baru kita bungkus, dikekebelahnya ditutup plastik, jangan sampai udara, itu selama 1 bulan. Bisa dicontoh nanti, lihat media jahe, banyak ada arang-arangnya, arang-arang yang kecil-kecil kayak gini nih, ini arang ya. Nah, ini arang. Ini fungsinya untuk memporoskan, porositasnya tinggi, dan media tanam menjadi dingin, adem kayak AC gitu kan. Jadi kan betah akar juga ya. Nah, itulah yang saya pakai sebagaimana yang sudah dialami dan saya gunakan. Alhamdulillah tanaman bisa subur, bisa sehat. Itu Pak Haji. Berarti tanah 2 bagian, sekam 1 bagian ya. Kohe 1 bagian. Kohe 1 bagian. Arang kayu 1 bagian. Arang kayu. Terus sekamnya sekam bakar, Sekam mentah aja, Pak. Ya. Kenapa saya pakai sekam mentah? Tapi kan itu kan difermentasi. Kalau sekam bakar, lama-lama itu akan menyatu dengan tanah. Padat. Tapi saya juga media sekam mentah pakai, ada yang sekam bakar juga pakai. Tergantung kita untuk penggunaannya. Kalau sekam bakar, saya gunakan untuk di atas, untuk filter ya, supaya ke bawahnya menjadi dingin. Kayak yang di cabai itu, yang plastik itu, peredam itu, mulsa gitu kan, yang mulsa yang tanaman. Saya pakai sekam bakar.
Oh, jadi keempat media tanam tadi disatukan dalam satu karung ya, Ya, langsung disemprot pakai P4. M4. M4 ini berapa banyak M4 untuk menyemprot? Itu ukuran 5 liter itu satu tutup aja. Untuk 5 liter air ya. Kalau 10 liter air berarti 2 tutup botol M4. Dengan dicampur dengan gula ya. Gula putih. Gula bagusnya molase ya, bibit gula. Ya, kalau nggak ada molase pakai gula merah. Nggak ada gula merah pakai gula putih. Untuk campuran supaya di situ kan ada bakteri. Bakteri yang hidup dikasih makanan bangun. Gitu kan. Nah, takutnya kenapa disebut fermentasi? Takutnya di bahan-bahan yang media tadi ada virus atau bakteri-bakteri yang negatif. Kita lawan dengan bakteri-bakteri yang positif. Akhirnya media itu menjadi media yang sehat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang salah. Mungkin dari Pak Kuwu nih, dari Pak Kades. Pak RW. Oh maaf Pak RW. Pak RW. Rumput Pak RW 07 ya Ngumpet Pak aja. Risman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari RW 07 Pamalayang. Di sini saya mau menanyakan karena mungkin setelah panen tanaman-tanaman ini mungkin akan mengalami kepunahan kalau kita tidak tahu cara penyemaian. Yang ingin saya tanyakan, penyemaian itu memakai waktu, menggunakan waktu kalau hari berapa hari, kalau bulan berapa bulan, jangan sampai setelah panen Musnah. Jadi setelah panen diangkat, penyemaian baru dimasukkan. Nah itu jarak dari sebelum panen itu berapa bulan penyemaiannya? Ya gitu rupanya untuk pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Pak RW. Pak RW 07 Pak Kedusunan Walagar, Kedusunan Pamalayang. Untuk masalah penyemaian itu juga bibit-bibitnya harus bibit unggul, bibit yang sehat ya Pak RW. Jangan asal bibit ya. Jadi masalah pertumbuhan tanaman bagaimana lagi di usia semai, lagi di usia dini. Usia dininya kita rawat dengan baik-baik ya, pertumbuhan tingkat dewasa, remaja dan dewasa juga insya Allah akan baik. Tapi kalau misalnya perawatan usia dini dari masa penyemaian kurang baik ya jadi asal-asalan nantinya ya. Tapi itu juga kembali kepada masalah perawatan di usia dini. Nah, supaya tidak mengalami kekosongan 3 bulan sebelum masa panen kita sudah mulai lagi. Contoh kecil saya udah mulai tuh nyemai jahe ya. Karena ini sekitar 3 bulan lagi ini panen jahe. 4 bulan lagi jahe ini panen. Nah, ini udah habis, itu udah mulai numbuh. Jadi nggak putus lah gitu kan ya. Jadi sebaiknya antara 2 sampai 3 bulan kita persiapan untuk mempersiapkan benih yang baru. Gitu Pak RW. Permajaan. Ya, permajaan. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Itu aja Pak. Mungkin dari Pak Kades, Pak Haji Jajang ada pesan-pesan untuk disampaikan nanti sama bapak-bapak RW ini untuk warga masyarakat, untuk membekali kepada warga-warga masyarakat untuk mengajak menghijaukan, melestarikan lingkungan khususnya pekarangan rumah. Silakan Pak Kades untuk menyampaikan pesan-pesan untuk warga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang rekan-rekan RW Desa Pamalayang, juga yang hadir pada kesempatan ini. Ucapan terima kasih yang sangat besar bahwa disitulah kita punya kewajiban untuk pemberdayaan sesuai dengan jabatan masing-masing. Namun juga di sini atas nama Desa Pamalayang sangat mengapresiasi kegiatan ini sesuai dengan kewajiban kita. Selanjutnya sesuai dengan program baik nasional ataupun kabupaten termasuk kita, bahwa pada saat ini ketahanan pangan itu prioritas, apalagi kemarin kita bahkan masih dalam fase musibah COVID. Di sini terutama kita dengan kesehatan imun tubuh kita harus dijaga. Sesuai dengan imun kita dijaga termasuk dari pola makan.
termasuk bahan apa yang dimakan, termasuk dengan program ketahanan pangan yang ada dari program nasional ataupun termasuk desa kita, bahwa masyarakat harus kerja keras, terus kerja cerdas, yang nantinya kerja ikhlas. Apa yang pernah kita lakukan minimal itu bisa ada manfaat untuk pribadi, apalagi sampai ke masyarakat sesuai dengan kewajiban kita. Jadi pada intinya sesuai dengan yang tadi disampaikan, PRW 02 punya inovasi untuk menciptakan ataupun membangun kampung hijau di wilayahnya. Termasuk kami juga di sini, mudah-mudahan RW yang ada di lingkungan Desa Kamulyan yang punya persepsi yang sama untuk menghijaukan kampungnya ataupun menjadi kampung hijau. Di situ ada kaitan dengan program ketahanan pangan. Selanjutnya kami juga di sini dengan visi misi bahwa ketahanan pangan berkualitas mudah-mudahan nanti bisa menjadi desa hijau. Itu harapan kami. Kenapa? Karena disitulah adanya sinergitas baik dari masyarakat, termasuk pemerintahan, termasuk di dalamnya para petani. Karena kalau lihat dari geografis kami itu identik dengan pertanian, jadi tidak ada alasan bahwa saya ataupun kami ataupun kita tidak punya lahan. Bukan alasan, karena setiap kegiatan itu pasti ada solusi. Karena tadi disampaikan sesuai dengan program kampung hijau itu ada pekarangan yang memang bisa didesain dari tanaman, baik pakai polybag ataupun baik pakai pot, ataupun lebih diberdayakan lagi ada semacam barbek yang memang bisa dimanfaatkan untuk media tanam tadi. Untuk hal teknis mungkin di sini Pak RW sudah punya pengalaman ataupun sudah punya ilmunya yang bisa disampaikan ke rekan-rekan RW minimalnya. Harapan kami di sini kita sepakat bahwa kami juga mengajak ke masyarakat untuk menciptakan kampung hijau, maksimalnya desa hijau sesuai dengan program yang tadi. Kemudian kami juga berharap kepada pihak pemerintah untuk sama-sama mendukung, memotivasi warga kami khususnya di Desa Kamulyan untuk menciptakan Kamulyan itu bisa dikatakan desa yang punya ketahanan pangan yang kuat, gitu Pak. Salah satu contoh, jadi kami punya prinsip minimal bisa dikonsumsi keluarga, maksimalnya bisa dibikin usaha. Itu harapan kami Pak. Jadi lebih cenderung ke keperluan dulu dapur atau rumah tangga masing-masing, yang akan nantinya imbasnya bisa ke merangkak tingkat perekonomian. Setelah kita makan karena banyak, ya kita jual, gitu kan. Kita jual, termasuk di sini juga kami mungkin termasuk rekan-rekan Pak RW punya pasar ataupun punya peluang untuk nanti bisa sudah banyak yang tadi disampaikan cabai merah ataupun hitam, cabai rawit, terus tadi lupa lagi ya, duren, termasuk yang lainnya. Itu untuk harapan kami minimal ada manfaat untuk keluarga, maksimalnya jadi nilai usaha ataupun nilai tani. Jangan sampai pas kita mau masak ada cabai rawit kita beli ke warung, apalagi jauh, apalagi malam, warung juga udah tutup, gitu kan. Kalau memang ada di lingkungan kita ataupun di depan rumah kita, bisa petik ataupun bisa ngambil. Salah satu contoh bahwa kami juga di sini disuguhin bakwannya ini ya, bala-bala. Saya juga sempat di sini ada tanaman cabai rawit tapi nggak ada, itu kan. Kebetulan saya lihat di samping ada, langsung betul sendiri, ini mohon hijaunya Pak Ketua RW ya. Saya langsung ngambil, langsung makan karena identiknya bakwannya dengan cabai rawit, itu kan. Mudah-mudahan
ke depan sesuai dengan program kita Kampung Hijau ataupun Desa Hijau, kita semua untuk kerja keras, kerja cerdas, juga kerja ikhlas. Kami kita bikin yaliah mungkin ya untuk untuk memotivasi minimal diri sendiri juga, termasuk masyarakat yang ada di desa Kamulian. Silakan mungkin untuk yalnya nanti pihak fotografer ya yang akan mengarahkan seperti apa untuk kegiatan ini diawali dari hari ini hari ini di hari Minggu, kalau memang kita libur tapi tetap kita masih punya kewajiban untuk memberdayakan masyarakat. Mudah-mudahan yang sesuai dengan rencana Kampung Hijau Desa Hijau, kita sepakat untuk kerja keras, kerja cerdas, juga kerja ikhlas. Insyaallah memberkahi kita semua sesuai dengan niat kita. Tetap kita punya kewajiban untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya yang ada kaitannya dengan ketahanan pangan yang ada khususnya di kampung masing-masing, umumnya desa Kamulian. Selamat kepada Pak RW, termasuk tadi disampaikan bahwa yang saya tahu ini masih swadaya ya. Jadi belum ada perhatian dari pihak pemerintah desa. Mudah-mudahan ke depan kami juga mohon dukungannya dari semua masyarakat, termasuk Pak RW di sini yang hadir untuk bisa merealisasikan anggaran tersebut sesuai dengan keperuntukannya. Insya Allah kami akan berusaha untuk berkolaborasi lah, ataupun kami akan berusaha untuk minimal bisa memberdayakan kelompok-kelompok ataupun para RW termasuk dengan Pak RT untuk terciptanya kampung hijau yang di dalamnya kuatnya ketahanan pangan di wilayah kita semua. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, juga mohon maaf pasti ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Kubu, Kepala Desa Kamulian, Pak Kades. Sebelum kita ini bisa dilihat-lihat dulu tanaman. Jenis apa Pak ini? Ini durian montong ini ya. Durian montong. Ini sendiri, dinai sendiri apa perkawinan? Ini semai sendiri. Daripada mubazir yang PRW, saya beli durian. Ada yang beli, ada yang saya mungut dari atas ini. Kebetulan ada satu lagi buat siapa nih? Berarti bibitnya udah tua lah. Bersama buang ya, bijinya saya semai lah manfaatin. Ini umur berapa bulan Pak? Ini baru 2 bulan. 2,5 bulan lah. Disebut POC tuh ini nih. Bu RW. Ini POC nih. Pupuk organik cair ya. Nah, ini lagi difermentasi ini. Lagi difermentasi tuh. Oh, gitu. Bahannya itu apa aja? Bongol pisang, kohe, gitu kan, sama air kelapa dan air cucian beras. Ini tuh jangka waktu berapa hari? Ini 1 bulan. Bisa dipakai gitu. Ini difermentasi 1 bulan. Kalau pemakaian tergantung kita banyak cewek yang Pak RW, terima kasih ilmunya. Mudah-mudahan di KRW-an saya menyebar gitu ta. Ibu-ibu teh tidak diam gitu ta. Minimal di halaman rumah ada polybag buat sehari-hari gitu ya, ta. bagus. Ya, Bu RW. Siap. Terima kasih. Saling dukung ya, Bu RW Ya, ya. siap. Kita lihat ke belakang yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Desa Kamulian dan Bapak RW, Ibu RW, Bapak Kawil atas kunjungannya ke Kampung Hijau Desa Kamulian. Mudah-mudahan silaturahmi atau kunjungan ini bermanfaat untuk kemaslahatan warga masyarakat yang ada di Desa Kamulian, wabil khusus yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Salam hijau, salam lestari, maju terus pantang mundur, bertani menuju makmur.
hijau, hijau, hijau.